Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di saham dan juga di reksadana saham. Sekaligus saya akan coba tampilkan kepemilikan modal asing atau kepemilikan saham asing di beberapa perusahaan di Indonesia. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Saya akan coba tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bareksa. Di aplikasi ini, untuk metode pembayarannya juga sangat praktis. Kita bisa menggunakan OVO. Dan juga selain kita bisa berinvestasi reksadana di aplikasi ini, kita juga bisa berinvestasi emas digital serta obligasi negara secara langsung. Untuk yang lainnya, misal di Tokopedia. Jadi selain kita bisa berbelanja online di Tokopedia, kita juga bisa membeli reksadana. Tetapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada jenis reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham tidak terdapat di Tokopedia. Untuk yang lainnya yaitu di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana. Ada fitur yang sangat menarik yaitu namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja suatu reksadana. Jadi kita sudah direkomendasikan produk reksadana mana yang terbaik yang bisa kita beli. Untuk metode pembayarannya juga sudah sangat mudah, kita bisa menggunakan GoPay serta link aja. Untuk yang lain, misal di aplikasi Tanam Duit dan juga di aplikasi Ajaib. Tentunya masih banyak aplikasi lain yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Kalian bisa cari sendiri. Dan yang terpenting, pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana secara online, platform tersebut sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Ketika kita ingin membeli saham, tentunya kita sudah mengetahui apa itu perusahaan sekuritas. Tapi mungkin banyak yang kurang memahami perusahaan sekuritas itu apa, fungsinya untuk apa, dan cara mendaftarnya bagaimana. Jadi saya akan coba ilustrasikan. Jadi misal kita ingin membeli saham suatu perusahaan, misal saham Garuda Indonesia atau saham Semen Indonesia, Bank Sentral Asia, Indofood, Telkom Indonesia, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin membeli saham perusahaan-perusahaan ini, kalian tidak bisa membelinya di kantornya langsung, alias kalian harus melalui perusahaan sekuritas. Jadi sudah ngerti ya, perusahaan sekuritas ini adalah tempat untuk membeli saham. Jadi kalau kalian ingin membeli saham, belinya di perusahaan sekuritas, bukan langsung di perusahaannya. Saya akan coba tampilkan beberapa perusahaan sekuritas terbaik yang ada di Indonesia, misal dari Mirai Aset Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Tentunya masih banyak yang lain, kalian bisa cari sendiri lagi perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi saya akan tampilkan kepemilikan asing di beberapa perusahaan di Indonesia. Saya akan tampilkan perusahaan yang masuk di LQ45. Ini adalah 45 perusahaan yang paling liquid. Paling liquid itu gampangannya perusahaan yang nilai transaksi jual belinya paling banyak, 45 paling banyak. Jadi sudah banyak investor yang ingin berinvestasi di 5 perusahaan ini. Gampangannya seperti itu, LQ45. Yang pertama yaitu Bank Sentral Asia. Jadi
kepemilikan asing di saham Bank BCA, saham publik di BCA, yaitu 80,2%. Jadi ini sangat banyak sekali, yaitu kepemilikan asing di Bank BCA 80,2%. Kemudian di Telkom Indonesia, jadi kepemilikan asing di Telkom Indonesia 72,9%. Kemudian saya akan tampilkan dari Bank BUMN, yaitu Bank BRI, yaitu untuk kepemilikan modal asing di saham publik, yaitu sebesar 77,5%. Jadi untuk porsi lokal, investor lokal yang berinvestasi di Bank BRI ini sangat kecil sekali. Kemudian saya akan coba salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Astra International. Kepemilikan asingnya yaitu 70,8%. Jadi untuk lokalnya kembali lagi sangat kecil. Jadi bisa dilihat kepemilikan modal asing di 4 perusahaan ini sangat mendominasi, baik di Bank Sentral Asia, Telkom Indonesia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Astra International. Mungkin salah satu yang masih banyak investor lokal yang menguasai yaitu di Sampurna atau HM Sampurna. Jadi investor asing memiliki saham di Sampurna sebesar 29,4%. Jadi ini dikuasai oleh investor lokal. Tapi untuk 4 perusahaan tadi masih dikuasai oleh investor asing. Saya akan menampilkan hasil investasi saham saya di aplikasi iBot. Ini adalah aplikasi untuk membeli saham dari Indo Premier Sekuritas. Jadi kalau kalian ingin membeli saham di Indo Premier Sekuritas, kalian bisa daftar di aplikasi iBot secara online, full online seperti itu. Saya akan coba tampilkan langsung hasil investasi di Indo Premier Sekuritas. Ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya membeli saham Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia. Untuk keuntungannya di Bank BNI saya sudah mendapatkan keuntungan 164.000, sedangkan di Bank BRI 257.000 dan di Bank Mandiri 330.000. Untuk di Telkom, untuk di perusahaan Telkom Indonesia, saya mengalami kerugian 39.000 seperti itu. Jadi saya berinvestasi kira-kira 1-2 bulan, sudah berjalan 1-2 bulan. Untuk keuntungannya di Bank BNI 11,65, di Bank BRI 20,88, di Bank Mandiri 22,11, sedangkan di Telkom min 6,11. Ini dalam persen tentunya. Seperti itu. Dan bisa dilihat saya melakukan pembelian saham Bank BNI di harga 4.700 dan saat ini harga Bank BNI 5.250. Untuk Bank BRI di harga 3.085 dan saat ini di harga 3.730. Untuk Bank Mandiri di harga 5.000 dan sekarang di harga 6.200. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil investasi saya. Saya mempunyai 3 lot. Lot ini artinya satu lot itu berisi 100 lembar saham. Jadi saya mempunyai 300 lembar saham Bank BNI, 400 lembar saham Bank BRI, dan 300 saham Bank Mandiri. Sedangkan untuk Telkom saya mempunyai 2 lot, artinya 200 saham Telkom Indonesia yang saya miliki. Ini adalah hasil investasi saya. Selain berinvestasi di saham, saya juga berinvestasi di reksadana saham di aplikasi Bareksa. Jadi ini adalah total investasi saya. Saya mendapatkan keuntungan 240.000 atau kalau dipersenkan 3,88. Saya akan tampilkan langsung hasil investasi saya di aplikasi Bareksa. Tapi saya akan tampilkan yang di reksadana saham dan di reksadana indeks saja. Untuk reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap tidak akan saya tampilkan. Saya langsung masuk ke portofolio, kemudian kita ke bagian saham. Ini adalah hasil investasi saya. Saya mempunyai 2 produk untuk di reksadana saham, yaitu Sukor Invest Maxi Fund dengan keuntungan 942
rupiah. Dan juga di Sukor Invest Equity Fund, ini adalah produk reksadana saham, keuntungannya Rp50.800. Untuk yang reksadana indeks ini sama sebenarnya dengan reksadana saham, tetapi untuk produk saham yang dibeli itu dibatasi oleh indeksnya. Kalau ini adalah produk reksadana indeks Average IDX 30, artinya si manajer investasi yang saya pilih ini hanya memilih perusahaan yang masuk di indeks IDX 30, seperti itu. Indeks IDX 30 itu artinya 30 perusahaan yang terbaik yang ada di Indonesia. Simpelnya seperti itu. Jadi ini adalah total investasi saya berinvestasi Rp1 juta dan mendapatkan keuntungan Rp126.000, atau kalau dipersenkan 12,66%. Ini adalah hasil investasi di reksadana saham dengan di reksadana indeks, yaitu hasil investasi saya di aplikasi Bibit. Saya berinvestasi di reksadana indeks di aplikasi Bibit. Jadi ini adalah total portofolio saya dengan keuntungan yang sudah saya dapat Rp33.000. Ini ada dana tabungan dan dana pensiun. Jadi untuk dana tabungan saya isi reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap. Untuk reksadana saham atau reksadana indeks saya tempatkan di dana pensiun karena ini untuk jangka panjang. Kita bisa langsung klik di dana pensiun seperti ini. Kita klik di saham, dan ini adalah hasil investasi saya di reksadana indeks di aplikasi Bibit. Saya memilih dua produk, yaitu BNI AM Index IDX 30 dengan keuntungan sudah sekitar 20.000 seperti itu. Dan produk yang kedua yaitu dana reksa indeks syariah. Ini adalah indeks syariah. Jadi si manajer investasi yang saya pilih ini hanya memilih saham-saham yang masuk di indeks syariah. Kalau yang di IDX 30 hanya memilih perusahaan 30 yang masuk di indeks IDX 30. Ini keuntungan saya 3.900. Jadi kalau misal di total dari kedua produk ini, keuntungan yang sudah saya dapat Rp23.500, atau kalau dipersenkan 6,03. Ini adalah hasil investasi saya di reksadana indeks di aplikasi Bibit. Jika ada saran, masukan, dan yang lainnya bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.